Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Reza Rizal, kelas 3D, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan organ reproduksi pada sapi betina. Gangguan reproduksi pada organ ovarium, yaitu hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel ken corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerja menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang atau anestrus. Setelah gagalnya kelenjar hipofis anterior mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di organ ovarium. Penyebab hipofungsi ovarium pada sapi periode postpartum disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang atau biasa disebut silent kill dan estrus yang tidak disertai ovulasi. Kemudian, gejala secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet. Selanjutnya, penanganan hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat hormon yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10-14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon, sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sapi perah. Selanjutnya adalah gangguan pada organ uterus, yaitu endometritis. Endometritis adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan postpartus. Penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan inseminasi buatan yang tidak lagi aktif dan perawatan postpartum yang tidak benar. Kemudian, gejala yang muncul diawali keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Selanjutnya adalah penanganan. Penanganan endometritis dapat dilakukan dengan terapi. Terapi yang dapat diberikan diantaranya yang pertama, terapi antibiotik sistemik. Yang kedua, infusi uterus. Yang ketiga, pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi. Yang keempat, injeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus akan dibersihkan secara natural. Selanjutnya adalah gangguan pada organ serviks, yaitu pyometra. Pyometra adalah pengumpulan nanah atau bahan mukopurulen di dalam uterus dan tertahannya corpus luteum dengan kegagalan estrus sebagai faktor sekunder dari endometritis yang hebat. Penyakit pyometra disebabkan adanya kontaminasi uterus, presensio secundinarium atau kontaminasi selama proses kelahiran. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh penyakit kelamin menular seperti brucellosis, trichomoniasis, dan fibriosis. Gejala yang terdapat pada penyakit pyometra ini, yang pertama adalah penyakit yang ditandai dengan tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama atau anestrus. Yang kedua, siklus birahi hilang karena adanya CL persistent. Yang ketiga, cairan nanah mengisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rektal. Yang keempat, adanya leleran discharge yang bisa dilihat di sekitar ekor dari vulva. Selanjutnya adalah penanganan. Penanganan pada penyakit pyometra ini diawali dengan ditujukan pada upaya membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar, diikuti dengan mengadakan irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus. Kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Di depan saya ini telah terdapat
sapi betina yang sedang mengalami bunting. Menurut pengamatan saya, sapi ini tak terlihat adanya penyakit atau gejala yang sedang mengganggu proses kebuntingannya. Sapi ini terlihat sehat dan tak terdapat penyakit pada organ reproduksinya. Itulah tadi penjelasan mengenai gangguan organ reproduksi pada sapi betina. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. YGY. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.